إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terhitung oleh kita. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ialah nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai pada hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka menjalankan satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat, yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Salat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala upaya yang beliau lakukan demi menyelamatkan umat manusia daripada kejahilian, yaitu kebodohan yang teramat besar, teramat dalam, yaitu kesesatan dalam beragama. Sampai pada hari ini kita berjumpa pada nilai agama yang begitu hakiki, agama yang begitu benar, agama yang insya Allah janjikan kepada kita surganya bagi mereka yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliaulah yang telah menghantarkan kita sampai pada hari ini Islam berada di tengah-tengah umat manusia. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat ini menunjukkan suatu perintah kepada orang-orang yang beriman, yaitu agar senantiasa kita menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia hidup di muka bumi ini ialah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka amaliyah ibadah, amaliyah yang kita lakukan dalam sehari semalam setiap hari senantiasa harus kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedetik pun apa yang kita lakukan terlepas daripada rahmat Allah. Maka iman seseorang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu ada kalanya dia naik dan ada kalanya dia turun. Kapan iman itu naik dan kapan iman itu turun? Iman itu naik tatkala kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Di antara taqarrub kita kepada Allah ialah menjalankan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Tujuannya untuk apa? Agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Allah lah yang memiliki kita.
Allah lah yang menjadikan kita sebagai seorang hamba, dan tugas seorang hamba ialah taat kepada Rabb-Nya. Sebagaimana seorang prajurit yang harus taat kepada rajanya, begitu juga manusia, dia harus taat kepada siapa yang menciptakan. Dan kapan iman itu turun? Manakala kita sudah mulai menjauhi daripada apa yang telah Allah larang kepada kita. Maka penjagaan iman itu senantiasa terus kontinu kita lakukan. Dan siapa yang dapat menjaga iman kita? Diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berpikir tatkala kita saat ini sudah beriman kepada Allah, sudah menjalankan ibadah kepada Allah, tidak akan lagi kita bisa ingkar kepada Allah. Tidak. Kenapa? Karena sudah banyak Allah contohkan di tengah-tengah umat di setiap masa, sampai masa pada hari ini pun telah Allah berikan contoh kepada kita. Mereka dulu yang berbicara tentang Islam, mendakwahkan Islam keras, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tetapi tatkala mereka dihadapkan dengan dunia masih tergiur dengan urusan dunia, akhirnya mereka meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya untuk terus mendakwahkan Islam di tengah-tengah umat. Malah justru mereka menjauhkan Islam daripada umat Islam itu sendiri. Nauzubillah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Maka jagalah iman kita agar senantiasa kita tetap menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini dalam keadaan selain Islam. Kenapa? Inna dina indallahi Islam. Karena sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah, yang diterima di sisi Allah, ialah hanyalah Islam. Maka tatkala kita tidak dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita begitu tinggi derajatnya, sampai kepada derajat para alim ulama, sampai derajat para sahabat, bahkan sampai derajat para nabi, minimal yang kita jaga ialah Islam tidak lepas dari dalam diri kita. Jangan pernah tanggalkan agama Islam dari dalam diri kita. Karena manakala Islam sudah terlepas dari diri kita, maka Allah sudah tidak lagi melihat apa yang ada dalam diri kita. Maka Allah tidak akan menghisab bagi mereka yang sudah tidak meyakini Allah sebagai Rabb. Maka Islam yang kita anut saat ini, yang kita genggam saat ini, adalah salah satu bentuk kepercayaan kita bahwasanya agama yang kita miliki, agama yang benar, ialah agama Islam. Walaupun Islam yang kita miliki belum sempurna. Itu yang dimaksud oleh Allah. Jangan tinggalkan Islam walaupun Islam kita lemah. Kalau kita tidak mampu berbuat untuk Islam, minimal kita diam dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah tetap meneguhkan hati kita untuk tidak keluar daripada agama Islam. Ini penting para jemaah. Penting sekali. Karena para misionaris senantiasa bagaimana ingin mengeluarkan orang-orang yang sudah mengenal agama Islam agar mereka hengkang keluar daripada ajaran Islam itu sendiri. Mereka tidak butuh untuk mereka mengakui bahwasanya saya telah keluar Islam, tidak. Tapi mereka bagaimana merubah keyakinannya dari agama Islam kepada keyakinan yang lain. Mereka orang-orang Islam dirubah agar mereka mempercayai bahwasanya ada kekuasaan, ada kekuatan yang lain selain daripada kekuatan Islam. Hatta tattabi'a millatahu, itu tujuan mereka kepada kita. Maka di antara kita menjaga agama kita agar kita tidak keluar, jauhi hal-hal yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik itulah yang senantiasa
menjerumuskan kita ke dalam jurangnya api neraka. Setiap dosa yang dimiliki oleh manusia Allah ampuni, tapi hanya satu dosa yang tidak bisa Allah ampuni, yaitu dosa syirik kepada Allah, yaitu menjadikan hal yang lain lebih kuasa atau serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga kita terhindar daripada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Di dalam ayat 103 selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Bihablillah ay bimakna Al-Qur'anul Karim, yani wa hablullahil matin wa siratul mustaqim. Tali agama Allah yang dimaksud ialah Al-Quran. Al-Quran ialah tali agama Allah yang paling kuat. Wasiratuhul mustaqim, dan jalan yang lurus. Maka seyogyanya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah sudah sepatutnya mengimani Al-Quranul Karim. Tetapi bagaimana caranya kita mengimani Al-Quranul Karim? Apakah sekedar Al-Quran sebagai pajangan kita di rumah? Kita tumpuk, kita pajang rapi di rak buku kita? Atau Al-Quran sekedar hanya kita baca 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali tatkala bulan Ramadan? Yang dimaksud Al-Quran sebagai tali agama Allah yang paling kuat yang dapat menjaga keimanan seseorang ialah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai hukum yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita lakukan, bukan hanya mengesampingkan Al-Quran hanya sebagai kitab biasa seperti kitab-kitab yang lain. Al-Quran sebagai wahyu Allah, dan aplikasi daripada Al-Quran ialah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita memang sebagai umat Nabi Muhammad, maka apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad harus kita ikuti. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad harus kita lakukan. Kenapa? Karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, karena terdapat pada diri Rasulullah yaitu uswah hasanah, contoh yang terbaik yang bisa kita ambil. Maka tidak ada lagi orang atau figur yang lebih kita kedepankan, lebih kita utamakan kecuali Rasulullah SAW. Karena apa yang beliau lakukan adalah Al-Quran. Jadi barang siapa yang masih tidak percaya tentang Al-Quran, masih tidak percaya tentang Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah keluar daripada ajaran Islam itu sendiri, dan dia telah meninggalkan, bahkan menjadi orang-orang yang hina di mata Allah dan umat manusia. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad, yaitu pada kaum Aus dan Khazraj. Pada waktu itu mereka selalu berselisih. Setiap persoalan menjadi perkara yang begitu besar, yang akhirnya terjadi perperangan di antara mereka. Perpecahan terus senantiasa terjadi. Tapi tatkala datangnya Islam, di antara mereka kaum Aus dan kaum Khazraj masuk memeluk agama Islam, akhirnya mereka bersaudara, mereka bersatu,
dan tidak ada lagi peperangan di antara mereka. Dan saat ini kita sudah berada di ajaran Islam, agama Islam. Maka perpecahan itu harusnya jauh dari diri kita, harus terhindar dari diri kita. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang benci terhadap Islam, senantiasa menginginkan kekuatan Islam itu pecah. Di antara dengan apa? Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam itu sendiri, itu yang diinginkan. Lihat di berbagai macam belahan dunia, bagaimana umat Islam saat ini terjadi. Mereka senantiasa menjadi minoritas, mereka senantiasa dibully, dianiaya. Bahkan yang terbaru saat ini di negara India, umat Islam menjadi bulan-bulanan orang Hindu. Pada apa yang dia yakini dengan apa yang kita yakini berbeda. Hewan sapi yang mereka yakini sebagai sesembahannya, yang dia muliakan, dan bagi kita sebagai hewan yang bisa dikonsumsi oleh kita. Hal itu menjadi penyulut kemarahan mereka. Pada dalam Al-Quran dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agama. Dalam kitabmu silakan dia menjadi Tuhanmu, dalam kitabku dia menjadi hewan peliharaan yang bisa disembelih. Maksimal tidak ada persoalan seharusnya. Tetapi memang orang-orang kafir tidak pernah ridho, tidak pernah menginginkan Islam itu ada di muka bumi ini. Maka perjuangan dakwah Rasul sampai hari kiamat pun akan terus terjadi. Maka dakwah ini akan terus senantiasa kita sampaikan kepada para umat agar berpegang teguhlah kalian pada agama Allah, dan janganlah sekali-kali mencoba ingin bercerai-berai dengan sesama kita. Karena sesungguhnya orang-orang beriman ialah bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Sejatinya Allah ciptakan kita, umat manusia di muka bumi ini, tidak lain adalah untuk menyembahnya. Tujuan daripada sesembahan yang kita lakukan kepada Allah ialah dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah agar mencapai nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah rahimakumullah, mulai hari ini senantiasa kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah agar kita senantiasa terjaga daripada hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada nilai-nilai yang dapat menyesatkan kita daripada jalur hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Maka tatkala kita ada keraguan di antara keduanya, tinggalkan yang ragu, pastikan dengan sesuatu yang halal.
maka lakukanlah apa yang diizinkan oleh Allah dan tinggalkanlah apa yang telah dilarang oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat wa ya qafi muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.